Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 dari kelas kecerdasan buatan G. Di sini kami akan menjelaskan proposal penelitian yang mengangkat topik atau objek penelitian berupa pembagian hak waris dalam hukum Islam. Berikut akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Fauzi Amullah MPM 2069091 dari kelas Batik Informatika atau di sini dalam mata kuliah kecerdasan buatan ini kelas G ya. Eh untuk kelompok 3 sendiri dari kelas kami mengambil metode atau penerapan backward chaining dalam pembagian hak waris secara hukum Islam. Yang mana dalam ringkasannya ini eh, berdasarkan waris ya. Waris merupakan ilmu hukum peralihan atau peninggalan harta dari seseorang yang meninggal. Waris dalam Islam sendiri sangat sensitif ya. Karena ini berurusannya dengan harta. Karena apabila tidak sesuai atau tidak adil, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, melihat aturan Islam sendiri, kali ini sudah banyak terbengkalai karena banyaknya orang-orang yang tidak mengetahui gitu dari aturan waris sendiri. Padahal dalam Islam sendiri sudah ada peraturannya gitu. Tinggal kita menjalankannya. Nah, melihat hal tersebut maka pasti ya karena dalam aturan Islam sendiri aturannya itu para orang itu beda-beda. Nah, sehingga pada saat ini kebanyakan orang mengenai waris ini yang menjadi hak waris mereka dibagi secara merata padahal dalam Islam sendiri sudah ada bagian-bagiannya gitu, ada yang seperempat, setengah dan sebagainya. Kemudian pada penelitian ini yang kami lakukan yaitu bertujuan untuk membuat sistem pakar di domain pakar ahli waris secara Islam dan juga otomatisasi pembagian hak waris menurut Islam. Nah, yang mana pada penelitian ini pun kami menggunakan metode Expert System Development Life Cycle atau ESDLC dengan di dalam pengembangan sistem pakar yang menggunakan metode inferensi backward chaining. Ya, berdasarkan basis pengetahuan yang telah diakuisisi, banyak pengetahuan memiliki aturan dan fakta yang sesuai dengan hukum Islam atau faraid. Ya, untuk ilmu waris sendiri ini merupakan ilmu faraid dalam Islam. Dah, dengan adanya penelitian ini, mudah-mudahan kami berharap supaya orang-orang saat ini bisa memahami aturan waris sendiri menurut Islam dan bisa menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk ringkasan ini. Saya kembalikan lagi ke Kang Fatur selaku ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazirwani Alaini dengan MPM 2006066 dari Informatika G. Pada video ini, saya akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian yang kami ambil, yaitu penerapan backward chaining dalam pembagian hak waris secara hukum Islam. Pembagian waris dalam Islam merupakan pembagian dengan nilai keadilan paling tinggi. Keadilan yang telah diterapkan tersebut secara otomatis akan mencegah muncul berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Kebanyakan orang Islam tidak memahami bagaimana cara pembagian harta waris menurut hukum Islam. Juga dikarenakan cara pembagiannya cukup rumit, serta jarangnya para ahli ilmu faraid atau waris. Pada prinsipnya, pembagian warisan dalam hukum Islam ilmu faraid atau waris memberikan penjelasan tentang cara-cara pembagian harta waris. Seperti siapa saja yang berhak mendapat harta waris dari semua ahli waris dan berapa jumlah bagiannya. Agar perbedaan-perbedaan itu tidak muncul, maka seyogianya pembagian harta warisan menggunakan acuan komplikasi hukum Islam atau HKI di seluruh instansi pengadilan agama.
Hasil yang diperoleh dari sistem penunjang keputusan ini adalah output berupa informasi golongan ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dan nilai presentase pendapat waris untuk masing-masing ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris. Selama ini, perhitungan jumlah warisan dan penentuan ahli waris yang diperoleh setiap ahli waris masih dilaksanakan dengan cara manual. Perhitungan secara manual yang dimaksud adalah seluruh keluarga berkumpul, dan jika di antara keluarga tidak ada yang paham akan cara atau prosedur pembagian warisan, keluarga tersebut bisa mengundang seorang ustadz atau yang paham dan telah terbiasa membagikan warisan. Hal ini adalah masalah yang sensitif, oleh karena itu diperlukan ketelitian pada saat menghitung harta waris yang akan dibagikan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, semakin bertambah kemampuan komputer dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang, di antaranya sistem pendukung keputusan berbasis komputer atau Computer-Based Decision Support System. Sistem ini adalah suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Hal tersebut dimungkinkan berkat adanya perkembangan teknologi perangkat keras yang diiringi oleh perkembangan perangkat lunak, serta kemampuan perakitan dan penggabungan beberapa teknik pengambilan keputusan di dalamnya. Integrasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengetahuan seorang pakar menghasilkan sistem pendukung keputusan atau SPK yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan cermat. Mungkin sekian pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan baik dalam penulisan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Randy Alenuddin, NPM saya 206030. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Sebelumnya, yang dilakukan oleh Al-Aqsin bahwa pembagian hak waris dalam Islam mengandung aturan-aturan atau rule tertentu, sehingga sangat tepat jika sistem pakar yang dibangun adalah sistem yang menggunakan rules. Dengan demikian, penggunaan algoritma Bayes chaining mampu menghasilkan basis pengetahuan pada mesin implementasi yang dihasilkan, sehingga mengkonversi aturan-aturan hukum Islam ke dalam algoritma if, then, and else untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi sistem pakar. Adapun sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cucu Susanto, aplikasi sistem pakar berfungsi sebagai referensi tentang bagaimana cara pembagian waris menurut syariat Islam. Sesuai dengan kasus yang ada, sistem pakar ini juga akan menampilkan dasar-dasar hukum yang mendasari pembagian waris tersebut. Dan dalam aplikasi ini juga dijelaskan bahwa materi-materi yang berhubungan dengan ilmu waris, sehingga siapapun yang bisa mempelajari lebih jauh tentang materi Islam. Nah, berdasarkan pada penelitian sebelumnya, berikut masalah penelitian yang ingin kami diketahui. 1. Seberapa efektifkah penerapan sistem backward chaining dalam pembagian pajak waris menurut syariat Islam? Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proses backward chaining dalam pembagian hak waris? Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas penerapan backward chaining dalam pembagian hak waris menurut hukum Islam. Penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan backward chaining dalam pembagian hak waris. Baik, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Saya berikan ke teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Kemalasari dengan NPM 2006049. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai urgensitas penelitian dari judul yang kami ambil. Urgensitas penelitian sendiri yaitu menunjukkan seberapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Urgensi penelitian juga dapat digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penelitian terhadap masyarakat.
Oleh karena itu, urgensi dalam sebuah penelitian berwujud solusi terhadap masalah yang sedang terjadi. Dari penelitian yang kami ambil, memiliki urgensitas yang cukup penting, karena pembagian hak waris dapat memberikan solusi dalam membagikan harta waris bagi para ahli warisnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang kami ambil yaitu manfaat teoritis, di mana manfaat tersebut didapatkan oleh pembaca penelitian. Berikut merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama, manfaat penelitian yang kami ambil bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi pemberian hak waris dan menggunakan metode backward chaining dalam pembagian hak waris menjadi lebih sesuai dengan takaran yang didapatkan oleh setiap ahli waris tersebut. Untuk yang kedua, manfaat penelitian yang kami ambil bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pembagian hak waris secara hukum Islam dan dapat mengembangkan keterampilan analisis yang lebih baik. Nah, itulah mungkin urgensi penelitian dari judul yang kami ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Futur Rahman akan menjelaskan bagian kedua, yaitu metode penelitian. Di mana metode penelitian dalam penelitian ini yang dipakai merupakan ESDLC atau Expert System Development Life Cycle, yang mana tahapan-tahapan dari ESDLC adalah akuisisi pengetahuan, representasi basis pengetahuan, kemudian mekanisme inferensi, di mana akuisisi pengetahuan berupa penerapan atau pengambilan basis pengetahuan yang dipakai dari sistem pakar ini, di mana dalam penelitian ini basis pengetahuan yang dipakai merupakan atau yang diakuisisi merupakan penelitian yang sudah basis pengetahuan yang telah dipakai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh kerabat Akbar atau peneliti Akbar di tahun 2020. Di mana dalam akuisisi pengetahuan akan direpresentasi di bagian representasi basis pengetahuan tentunya. Di mana representasi basis pengetahuan ini ada beberapa fakta yang disajikan. Yang pertamanya itu fakta dari beberapa sistem atau ahli waris dalam Islam, di mana ahli waris tersebut ada beberapa. Yang pertama ada anak laki-laki, cucu laki-laki, atau lebih cepatnya yaitu generasi inti atau keluarga inti, kemudian generasi ke atas, generasi ke bawah, generasi ke samping, dan juga generasi ke bawah kedua. Itulah ahli waris dari ahli waris secara menurut hukum Islam atau faraid. Nah, ahli waris tersebut juga dibagi dua menjadi ahli waris laki-laki dan juga ahli waris perempuan. Kemudian ada dari fakta tersebut gitu, ada beberapa aturan yang mengatur pembagian dari ahli waris, di mana ada 3 bagian di dalam hukum Islam, ada 3 bagian pembagian dari aturan ahli waris, di mana ada ahli waris utama yang seperti ini, kemudian ahli waris kedua, dan juga ahli waris ketiga, di mana ahli waris utama itu merupakan keluarga inti, di mana ada ayah, ibu, suami, istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kemudian yang lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut. Nah, kemudian ada ahli waris kedua gitu, tabel aturan ahli waris yang kedua merupakan ahli waris tersebut
ahli waris kedua ini akan terhijab atau tertutupi apabila ahli waris yang pertama atau yang utama itu ada. Nah, ahli waris kedua ini merupakan ahli waris generasi ke atas gitu. Generasi dari kakek, nenek, cucu laki-laki, dan juga cucu perempuan. Di mana ini yang seperti telah dijelaskan berlaku apabila tidak ada ahli waris utama. Nah, kemudian ada juga ahli waris ketiga, di mana ahli waris pertama dan juga yang kedua itu tidak ada. Di mana ini yaitu ahli waris yang ke pinggir atau ke samping, generasi ke samping. Di mana ada saudara, kemudian ada saudara seibu, saudara sebapa, ada paman, paman kandung, dan paman seayah, kemudian anak paman. Itu juga bisa dijadikan menjadi ahli waris ketiga. Itulah representasi pengetahuan dari ahli waris, pembagian ahli waris menurut hukum Islam. Nah, kemudian ada yang ketiga, bagian ketiga, yaitu mekanisme inferensi. Di mana mekanisme inferensi itu merupakan bagaimana si sistem pakar itu mengaplikasikan basis pengetahuan menjadi sistem pakar yang utuh. Nah, di sini untuk menjadikan sistem pakar yang utuh, penelitian ini mengambil metode inferensi, yaitu backward chaining atau backward chaining merupakan metode inferensi dengan proses pendekatan solusinya dimulai dari menentukan tujuan yang terlebih dahulu, kemudian mesin pencari akan mencari kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, begitu. Nah, kemudian bagaimana cara implementasi atau mekanisme inferensi dalam hukum Islam ini, pembagian hak waris dalam hukum Islam. Nah, berdasarkan basis pengetahuan dan metode inferensi, input tujuan tersebut atau input tujuan untuk menentukan bagaimana cara mencari solusinya, yaitu harta waris, kondisi, dan juga jumlah ahli waris, di mana nanti akan ditentukan harta warisnya berapa, kemudian kondisi dan jumlah ahli waris. Maksud dari kondisi dan jumlah itu ada siapa saja, kemudian ada berapa yang memiliki hak atas warisan tersebut. Kemudian mesin pencari mencari aturan yang relevan. Jadi tidak mencari satu persatu, tapi tetap menerapkan tujuan yang telah ditentukan dulu. Kemudian akan keluar kesimpulannya, yaitu pembagian hak ahli waris. Nah, di sini ada beberapa aturan atau diagram di mana mewaris atau pewaris gitu mewariskan ke pembagian hak ke hak yang memiliki hak. Di mana jika yang pertama itu apabila hak waris dari ahli waris utama ada, maka hak waris akan dibagikan ke ahli waris yang utama. Kemudian apabila tidak ada yang pertama, maka akan ke yang kedua. Kemudian apabila yang pertama dan yang kedua tidak ada, maka akan yang ketiga. Apabila yang ketiga tidak ada, maka akan diwakafkan. Begitu. Sekian dari penjelasan metode penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.